Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart people. Keep spirit. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Robiul Isnaniyah. Saya mengajar di SMA Negeri 210 Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Saya mengajar Bahasa Indonesia kelas 11 dengan materi pembelajaran yaitu teks prosedur. Tujuan pembelajaran di sini yaitu harapan saya siswa atau peserta didik dapat memahami proses tahapan-tahapan dalam teks prosedur dalam kalimat sederhana, baik secara lisan dan tulisan, dengan teliti, cermat, dan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, mampu menganalisis dan mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Sebelum memulai pembelajaran, tidak lupa mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian berdoa, dan yang selanjutnya adalah mengabsensi semua siswa agar berjalan dengan baik dan selamat menyaksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya di materi pembelajaran Ibu yaitu Bahasa Indonesia ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Oke, nah yang akan dibahas itu materi-materinya yang pertama adalah pengertian daripada teks prosedur nantinya. Kemudian yang kedua yaitu struktur daripada teks prosedur itu sendiri teman-teman ya. Nah sebelumnya tujuan pembelajaran Ibu di sini harapannya Ibu kalian semua dapat mengidentifikasi kemudian menjelaskan tentang pengertian daripada teks prosedur itu sendiri, kemudian strukturnya dan juga ciri-ciri daripada teks prosedur itu sendiri ya teman-teman ya semuanya ya. Ya. Oke? Oke. Baik. Sebelum kita mengidentifikasi pengertian serta menjelaskan pengertian dari teks prosedur, Ibu akan memberikan sebuah demonstrasi. Jadi di sini ada demonstrasi dalam pembuatan teks prosedur. Nantinya harapan Ibu setelah Ibu membuat demonstrasi ini kalian dapat menyimpulkan kegiatan apa yang pertama yang Ibu lakukan. Yang kedua, langkah-langkah apa saja yang sudah Ibu lakukan dari pembuatan demonstrasi ini. Ya, dan yang terakhir adalah kalian menyimpulkan pengertian daripada teks prosedur itu sendiri setelah melihat demonstrasi pembuatan teks prosedur ini. Ya, silahkan disimak baik-baik ya teman-teman ya. Pertama, untuk membuat teks prosedurnya itu adalah saya menyiapkan bahan-bahannya ada banyak ya teman-teman ya. Jadi bahan-bahan yang pertama itu ada sendok. Ya, sendoknya warna apa teman-teman? Putih. Putih, mereknya nggak ada. Kemudian yang kedua saya menyiapkan ada gelas. Gelasnya mereknya Kopi ABC. Warnanya apa teman-teman? Kuning. Kuning apa coklat apa nih? Kuning dan hitam. Iya, warna apa nih ya? Kuning. Hitam ya. Kuning ya. Kemudian saya menyiapkan 2 bungkus mie gelas ya. 2 bungkus mie gelas ya untuk pembuatan teks prosedur ini. Yang terakhir adalah botol minuman beserta air hangatnya ya. Oke Mas Ridwan mungkin bisa maju, bisa pegang airnya hangat apa enggak? Ya sangat hatimu ya. Oke. Kemudian selanjutnya saya langsung saja saya akan membuka di sini mie gelasnya. Ada yang sering makan mie gelas teman-teman? Ada. Dimasukkan dulu. Kenapa dimasukkan terlebih dahulu? Supaya tidak berceceran. Jadi masukkannya secara menyeluruh ya. Ya, merata. Biar tidak tumpah kemana-mana. Kemudian sedikit gitu ya.
biar rasanya enak. Nah, kemudian selanjutnya saya buka botolnya, kemudian dituang. Yang dituang apanya? Airnya. Air apa? Air hangat. Air hangat dan putih ya, seputih hati kalian. Kita tuangkan ya, banyak-banyak ya. Oke, langsung saja tutup kembali ya, jangan lupa ya botolnya ya, biar tetap hangat ya. Ya, kemudian selanjutnya apa nih, saya masukkan bumbunya ya teman-teman ya. Bumbunya yang nggak suka pedas nggak usah pakai bumbu ya. Ya, gini ya, biar terkumpul semua ya. Bumbunya saya masukkan, kemudian didekatkan ke dalam gelas supaya bumbunya tidak kemana-mana ya, berceceran ya. Tahan sebentar, nah mulai berceceran, kemudian diberikan lomboknya bila perlu, tapi kalian semua sepertinya suka ya. Oke, kita masukkan kembali karena tidak ada penutupnya, jadi ibu gunakan kembali pembungkusnya untuk menutup. Nah ini ya, kemudian kita tunggu selama 5 menit, jangan 5 jam karena nanti orang bilang tuh berkelotrok ya. A few moments later. Ini sudah matang sepertinya, udah lewat ya 5 menit dikit. Akan saya buka plastiknya, kemudian saya aduk-aduk ya. Dan siap disantap ya. Baik, saya pengen ada satu temen yang maju ke depan buat nyobain rasanya gimana nih. Nah, dan ini kira-kira yang dibuat ibu nih buat apa nih? Kan Mas ya. Enak kan Mas? Enak banget ya, alhamdulillah ya Allah ya. Oke ya, saya tutup teman-teman ya. Dari demonstrasi yang telah ibu lakukan, ibu ingin kalian mungkin beberapa orang menjawab kira-kira yang ibu lakukan tadi membuat apa kira-kira teman-teman. Ada yang bisa bantu ibu buat jawabannya? Ya oke, silakan Mas Arya dulu. Kira-kira ibu membuat apa yang di depan ini? Dari demonstrasi yang ibu buat itu menunjukkan tutorial membuat mie gelas. Oke, kira-kira ada lagi yang mau menambahkan? Kesimpulan dari saya mendemonstrasikan pembuatan mie gelas. Ada lagi? Kira-kira di rumahnya Leda sering nggak mendemonstrasikan pembuatan mie, atau mungkin ada yang lain? Sering. Apa aja yang dibikin? Ya sih, teh, kopi, gorengan, Terus? dan banyak lagi. Banyak lagi ya. Oke, yang lainnya mungkin juga sama ya. Ya, tentang dong. Ya, jadi salah satunya pengertian teks prosedur itu bener banget ya Mbak Kontri, yaitu langkah-langkah suatu kegiatan atau aktivitas itu ini dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau. Setelah kita mengetahui pengertian tentang teks prosedur itu sendiri, selanjutnya adalah yang kita bahas yaitu materinya tentang struktur teks prosedur. Nah, sebelum saya tulis, kira-kira teman-teman ada nggak yang bisa bantu ibu? Langkah yang pertama dalam struktur teks prosedur itu apa yang pertama? Judul. Apa? Judul. Judul. Apalagi teman-teman? Bahan. Selanjutnya? Tujuan. Tujuan. Ada tujuan, material, kemudian apa lagi? Langkah-langkah. Nah, jadi kita udah tahu tuh tujuannya adalah memberitahu kepada semua orang bahwasannya cara membuat mie itu sangat mudah beserta langkah-langkah dan cara pembuatannya serta bahan-bahannya. Yang selanjutnya lagi itu ada materialnya tadi teman-teman ya, kita memberitahu bahan-bahannya apa aja digunakan supaya orang tahu, oh membuat ini menggunakan bahannya ini, seperti itu ya, jadi tahu nih. Yang ketiga, langkah-langkah pembuatannya. Jadi nggak mungkin dong kita bikin mie tiba-tiba ujuk-ujuk di dalam gelasnya sudah ada
minyak, pasti ada cara pembuatannya. Apa dulu yang diberikan? Letakkan dulu gelasnya, kemudian letakkan minyak, kemudian letakkan airnya, kemudian tunggu beberapa menit dan juga langsung diaduk agar dia merata bumbunya dan semuanya. Oh, bumbunya belum ya, ketinggalan ya. Karena saya biasanya kalau masak mie gelas tuh lupa bumbunya. Begitu diaduk dimakan rasanya hambar. Nah, itu ya. Aneh jadinya ya. Nah, kadang-kadang apalagi kalau sambil nonton TV, yang diaduk yang mana, gelasnya sebelah mana. Jadi bingung ya. Fokus ya. Fokusnya kita harus ke benda tersebut. Oke. Yang terakhir apa yang keberapa nih? Keempat. Ada tujuan, material, langkah-langkah, dan apa lagi? Penegasan uang. Apa? Penegasan uang. Coba Mas Arya apa tadi? Penegasan ulang. Nah, kira-kira jawabannya apa itu? Penjelasannya. Tahu nggak apa penegasan ulang? Tahu nggak artinya apa? Berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik. Nah, jadi apa itu kira-kira? Ada yang mau nambahin lagi nggak nih jawabannya nih? Ngasih tahu lagi Bu cara-caranya seperti dari itu. awal. Jadi kalau misalnya kita menjelaskan, kadang-kadang tuh teman-teman itu Bu kecepatan menerangkannya, atau kecepatan Bu cara membuatnya, saya bingung nih kayak mana. Takutnya apa? Kalau nggak diulang kembali cara membuatnya, teman-teman bingung. Tiba-tiba mie-nya dihancur-hancurin langsung dimakan, kan nggak mungkin. Jadi langkah yang pertama apa duluan? Kemudian ada yang mungkin nggak separuh-separuh ngelihatnya cara membuatnya, tiba-tiba disuntik airnya duluan, dicemplungkan mie-nya dari atas gini karena takut kena air panasnya bisa luka, kena tangan kan repot urusannya. Jadi kenapa kok yang mie-nya duluan? Kenapa kok nggak airnya duluan? Jadi seperti itu, makanya dibuatlah langkah-langkah pembuatan teks prosedur agar semuanya berjalan dengan baik dan benar. Tadi adalah langkah-langkah terakhir itu dalam struktur teks prosedur ya teman-teman ya. Nah, dari beberapa penjelasan yang sudah Ibu jelaskan dan yang sudah kalian jelaskan juga, yang kita sebutkan semuanya, dari bagaimana saya mendemonstrasikan teks prosedur, kemudian bagaimana kalian dan Ibu juga memberikan penjelasan tentang pengertian teks prosedur serta struktur teks prosedurnya. Kira-kira dari antara kalian ada nggak yang bisa menyimpulkan secara keseluruhan dari pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan di depan? Silakan. Teman-teman ada yang ingin maju ke depan? Silakan, Mbak. Silakan. Ya, menurut saya hari ini kesimpulannya Ibu jelaskan pengertian teks prosedur dengan mendemonstrasikan pembuatan mie instan. Mie instan, oke. Ya, pengertian teks prosedurnya tadi saya punya anu sendiri, Bu. Oh, punya pengertian sendiri atau punya apa? Pengertian sendiri. Oke, baik, silakan. Menurut Mbak apa? Menurut saya teks prosedur itu juga jadi panduan gitu, Bu. Panduan untuk melakukan sebuah aktivitas yang baik dan kira-kira dari aktivitas yang lain itu ada nggak selain pembuatan mie? Mungkin Mbak pengen ngasih tahu ke teman-teman ada langkah-langkah lain nggak yang dapat dilakukan dalam pembuatan teks prosedur? Contohnya dalam keseharian mungkin. Kira-kira apa? Kayak nyuci baju pakai mesin cuci. Mesin cuci, ada langkah-langkahnya. Iya. Ya, bisa beri contoh nggak kira-kira? Anggap ini mesin cucinya misalnya. Ya. Gimana Mbak? Silakan. Iya. Ini kita masukin baju yang kering dulu, yang kotor. Oh, yang maksudnya. kotor, ya. Habis itu dimasukkan deterjen, Ya. air secukupnya, Ya. baru diputar. Putar. Anunya tuh apanya? Tombolnya Bu, tombol. Nah, ya kan banyak ya kan tombolnya tuh, maaf ya. Kalau pengering itu kan sorry. Untuk mesin cuci itu ada tombol pemutar baju, pengeringnya, buang air, buang air apa Mbak? Oh iya maaf, saya soalnya mesin cucinya kebanyakan jadi bingung malah. Oke, apa lagi Mbak? Waduh. Setelah itu, diputar anunya. ya anu. Cucinya. Cuci motor apa? Baju. Oh, baju ya. Habis itu ditunggu maksimalnya 15 menit kan, Bu. Boleh nggak nunggunya sambil main game? Bisa sambil ngerjain aktivitas yang Oh, sambil ngerjakan tugas PR. Iya. Menjongkok-jongkok, wih keren ya. Patut ditiru ya, walaupun Mbak Ega punya aktivitas banyak, tapi dia tetap tidak melupakan pekerjaan dia sebagai seorang pelajar ya. Itu tidak lupa untuk mengerjakan PR-nya ya. Makanya nilai dia 100 terus, 101 bahkan ya. Oke. Ada lagi? habis itu, Bu, sudah selesai, air yang kotor tadi dibuang. Ditandain nggak? Enggak. Terus? Kotor, Kotor, dibuang. kotor. Habis itu diisi ulang lagi, yang bersih, dibilas.
Bisa pakai pewangi kalau mau. Pewangi kalau ada ya, masalahnya nggak ada uangnya habis Bu, sudah Bu, nggak usah pakai pewangian gitu ya. Terus Sudah selesai, habis itu dikeringkan, keringkan dijemur. terus jemuran di mana nih? Di jemuran. Oh di jemuran. Kalau yang nggak punya jemuran taruh di mana? Genteng. Bener. Oke, mungkin apa namanya itu tadi salah satu dari penjelasan Mbak Ega bahwasannya teks prosedur itu perlu dilakukan supaya kita tuh bisa menjelaskan ke teman-teman dan yang lainnya bahwasannya untuk membuat teks prosedur itu perlu langkah-langkah. Nah, silakan dulu Mbak Ega, terima kasih banyak. Kira-kira ada teman-teman yang lain nggak yang mau menambahkan, kira-kira memberikan contoh lain dari kesehariannya tadi selain Ibu tadi membuat mie gelas, kemudian membuat apa lagi tadi cara mencuci pakaian beserta mengeringkan pakaiannya. Ada lagi yang lain nggak? Silakan maju teman-teman. Satu orang lagi mungkin maju ke depan. Yang baik dan benar Bu. Wih, gamer ini Bu, gamer Bu. Ini adalah handphonenya, silakan. Anggap ya Mas ya, iya. Ya silakan berhayal ya. Ini kan tutorialnya gitu ya Bu. Tutorialnya, anggap ini handphonenya. Ya. Pertama kan habis kita sholat maghrib atau habis ada pekerjaan gitu. Iya. Nah kita sela-selakan waktu yang ibaratnya nggak ada kerjaan lain gitu nah Bu. Itu mainnya harus habis maghrib Mas. Enggak juga, yang penting ada sela waktu yang kita nggak bakal disuruh emak gitu, nggak bakal disuruh ke warung, nggak bakal. Iya. Terus Biasanya saya main tuh tengah malam gitu Bu, waktunya kan enak. Nah caranya mainnya tuh belum lagi dicekin pacarnya nanti. Udah, Iya. udah nggak usah main nanti. itu di blok dulu Bu. Oh, Sangat jahat. Iya, tunggu dengerin dulu. Terus terus. Ya cara mainnya itu pertama siapkan mata, kan itu mainnya tengah malam biasanya kan. Iya, Siapkan betul. mata, terus itu paket data juga. Kalau nggak ada paket data kan nggak bisa main. Terus ya login gamenya Bu, login gamenya main Kira-kira permainannya apa yang dimainkan? Mobile Legend. Mobile Legend. Ya Bisa nggak bahasa Inggris dikit-dikit? nggak bisa Bu, Tapi kok bisa main gamenya? Gimana tuh? ikut-ikut teman Bu. Oh, ada yang bahasa Indonesia, bahasa dan lainnya juga. Iya, bahasa Jepang juga ada Bu. Ada, bisa? Enggak. Nggak bisa? bisa Bu, Ajinomoto Bu. Ajinomoto. Jadi langkah awal tadi adalah persiapkan ini ya, energi. Iya, energi, waktu juga Bu. Waktu, jadi harus tetap ngepaskan ya. Iya. Ngepaskan antara bermain dengan waktu untuk istirahatnya dan Iya. juga untuk belajarnya tetap ya. Jadi Mbak Ega, Mas Arya tetap ya teman-teman meluangkan waktunya selain dia untuk melakukan hal-hal yang kesukaannya mereka, tapi juga meluangkan waktu untuk hal-hal yang positif untuk masa depannya mereka, yaitu belajar. Itu ya mungkin ya. Terima kasih banyak Mas Arya. Tepuk Ya, Bu. tangan untuk Mbak Ega dan Mas Arya. Baiklah teman-teman, mungkin pertemuan kita sampai di sini. Harapan Ibu kalian semua untuk semuanya ya, kedepannya itu kita dapat menjelaskan apa itu yang namanya pengertian teks prosedur. Kemudian bagaimana struktur dari teks prosedur dan langkah-langkahnya. Jadi kita nggak gelabakan buat jelaskan ke orang-orang bahwasannya apa yang sudah kita lakukan itu dapat kita jelaskan ke semua orang ya. Jadi mereka tahu, oh ternyata membuat ini tutorial seperti ini. Nah jadi mereka tahu ya, oh yang sudah kita buat tuh ini loh, gitu, seperti itu. Dan gampang menjelaskannya karena ada langkah-langkahnya. Jadi dalam pembuatan sesuatu tuh tidak gagal ya, karena sudah direncanakan serta dilakukan sebaik mungkin. Mungkin itu saja ya teman-teman ya untuk pertemuan kita hari ini. Ibu berterima kasih banyak kepada kalian sudah semangat dalam belajar, walaupun mungkin capek dengan berbagai macam aktivitas, tapi kalian tetap semangat belajar ya. Harapan Ibu kalian semua tetap sehat walafiat, bisa bertemu lagi di minggu depan di pembelajaran yang sama, pelajaran bahasa Indonesia, tapi dengan materi yang berbeda ya. Terima kasih banyak. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.